Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan salam terindah dan termegah, sebuah salam dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullahul ladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibadallah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang maha tinggi, Rabb yang maha luas dan kekal kasih sayangnya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang maha menciptakan, yang maha mengatur, yang maha mengurusi, yang maha menguasai, yang mengizinkan seluruh peristiwa-peristiwa baik di masa lalu ataupun yang akan datang terjadi kepada makhluknya. Allah pula lah yang hari ini mengumpulkan kita seluruhnya di majlis ilmu yang berbahagia ini. Ahlan wa syahlan. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mukminin mukminat yang telah hadir di sini untuk menyimak bagaimana konsep terapi Al-Quran yang sesungguhnya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salamnya juga terlimpah kepada keluarga beliau, kekasih-kekasih beliau, sahabat, sahabiah beliau yang bertemu dengan beliau lalu beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan salawat dan salamnya juga terlimpahkan kepada para tabi'in, yaitu orang-orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan juga salawat dan salamnya sampai kepada para tabi'in, yaitu orang-orang yang telah bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan para sahabat. 3 generasi terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipuji sepanjang zaman di langit dan di bumi, atau yang kita kenal dengan generasi as-salaf as-salih yang kita belajar kepadanya, mengkiblat kepadanya. Mudah-mudahan juga salawat dan salam sampai kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang lurus, umatnya yang diridhoi, umatnya yang tidak tergelincir, umatnya yang nanti dinanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya Al-Kautsar, dan kita meminum, meregup nikmatnya, lezatnya daripada air tersebut sehingga hilanglah rasa haus kita untuk selama-lamanya. Lalu kita dimasukkan, dikumpulkan di dalam tempat terbaik, di dalam tempat terbaik yang merupakan simbol kemenangan, yaitu di Jannatul Firdaus, surga Firdaus yang tertinggi. Atau setidaknya Allah hindarkan kita dari neraka jahanam dan kita dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang berserah diri, yang bertauhid, yang berakidah lurus, yang nanti akan masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, apa kabar? Baik. Hari ini adalah hari yang dinanti oleh jiwa-jiwa yang menunggu momen perubahan. Rehab hati merupakan sebuah sinergi pelatihan tazkiyah an-nafs dan terapi Al-Quran. Adalah sebuah metode atau cara bagaimana kita meracik, meramu Al-Quran dan Sunnah sebagai pengobatan, sebagai perlindungan,
sebagai self defense atau pertahanan dari musuh abadi kita, yaitu syaitan laknatullah alaih. Bagaimana kita menemukan kembali jati diri kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang mencintai dan merealisasikan sunnah dalam kehidupannya. Rehab hati merupakan sebuah sinergi pelatihan tazkiyatun nufus dan terapi Al-Quran yang membawa atau mempersembahkan atau menginginkan, mengharapkan perubahan sebagai goal. Dalam pelaksanaannya, rehab hati dibagi atau memiliki 5 konsep dasar. Di bagian awal daripada rehab hati, kita akan menggali lebih dalam tentang historical atau sejarah, definisi tentang ruqyah syar'iyyah, terapi Al-Quran, at-tib an-nabawi, yang merupakan metode kedokteran ala Nabi yang terbaik di jagat raya ini. Di konsep ini kita akan yakinkan seluruh audiens atau klien kita sehingga mereka jatuh cinta kepada sunnah. Kemudian berikutnya kita adakan simulasi. Setelah menemukan konsep yang baik sesuai Quran dan sunnah, kemudian kita simulasikan agar seluruh peserta dapat merasakan kedahsyatan daripada terapi ini. Ini untuk menambah keyakinan peserta. Yang selanjutnya, setelah disimulasikan, kita adakan peragaan atau demonstrasi. Kita akan coba lakukan pengobatan langsung kepada orang yang sakit di hadapan Bapak Ibu semuanya di panggung, sehingga orang betul-betul melihat apakah ini syihir, apakah ini murni sunnah, dan bagaimana tata caranya. Step by step, dari awal sampai akhir. Kemudian selanjutnya kita akan mengundang peserta juga untuk melakukan praktis atau praktek, yang dengan ini keyakinan peserta mencapai 100%. Dengan praktis atau praktek ini pula, peserta nanti akan memiliki pengalaman. Atau dalam arti lain, praktis, bagian praktis di sini adalah untuk menciptakan pengalaman yang memang tidak bisa dibeli dimanapun. Lalu selanjutnya, di tahap akhir ada self healing atau ruqyah mandiri. Peserta dilatih, dituntut untuk mau dan mampu melakukan terapi sendiri di rumah. Karena sesungguhnya ada orang yang mampu melakukan ruqyah mandiri namun tidak mau. Ada orang yang mau namun tidak mampu. Di sini peserta dilatih agar mau dan mampu melakukan ruqyah mandiri, karena ruqyah tidak satu kali. Terapi Al-Quran tidak hanya satu kali. Sebagaimana pengobatan kedokteran medis yang kita kenal di rumah sakit. Begitupun dengan terapi ini tidak satu kali, bertahap. Untuk merealisasikan konsep ini, yang alhamdulillah sudah diuji cobakan di berbagai tempat di tanah air, Indonesia dan dunia, saya memerlukan waktu kurang lebih minimal 2 kali 8 jam atau 2 hari. Itu adalah waktu yang sedikit untuk memahami konsep dasar atau basic daripada rehab ini, atau kita bisa merealisasikan konsep ini dalam kurun waktu 4 hari secara maksimal. Jadi 2 hari basic, kemudian 2 hari advance. Lalu setelah itu peserta bisa mengikuti training for trainers atau dicetak menjadi trainer ruqyah. Jadi kalau dalam 4 hari tadi atau dalam 2 hari tadi kita akan mengubah pasien menjadi praktisi, yang itu merupakan salah satu misi kami, mengubah seorang pecundang menjadi pejuang, yang merupakan salah satu jargon kami juga. Dalam 4 hari, maka atau dalam training for trainers kita akan menciptakan trainer-trainer lain. Yang ini merupakan visi dan misi daripada rehab hati sendiri menuju generasi muda Indonesia bertahun 2020 insyaallah. Namun hari ini konsep yang panjang tadi kita akan ringkas menjadi hanya 1 hari saja.
Konsep yang panjang tadi kita akan ringkas menjadi hanya 1 hari saja. Ya, berapa lama? 1 hari. Jadi dalam 1 hari ini, terutama dari jam 9 sampai zuhur, ini adalah prime time, ya, atau waktu yang utama. Pastikan Anda tidak mengantuk. Kalau saya melihat ada yang menguap lebih dari 3 kali, nanti saya akan berikan pertanyaan. Karena yang mengantuk ini salah satu reaksi ruqyah sebetulnya. Jadi pagi-pagi sudah reaksi. Jadi kalau ada yang mengantuk itu sudah bereaksi. Nanti kalau ada yang bolak-balik ke kamar mandi, itu adalah was-was. Apa? Was-was. Ya, karena sholat zuhur masih lama. Bagaimana, siap? Siap? Ya. Ya. Pertama, ketika seseorang sakit, galau, lemah, lesu, ya, terjadi kontroversi di hatinya, terjadi berbagai permasalahan di rumahnya, terjadi berbagai penyakit yang tidak ada obatnya, ya, maka pertama hal yang harus kita lakukan adalah diagnos atau diagnosis. Kita harus diagnosa terlebih dahulu, kita koreksi dan analisa tentang penyakit apa ini. Apakah ini penyakit jiwa atau jasad? Itu yang pertama kali harus dilakukan. Lalu setelah kita mengetahui ini penyakit jasad, maka kita ambil obat untuk jasad. Ketika kita ketahui ini bukan jasad, yang berarti penyakit jiwa atau psikis, maka kita ambil obat yang bersifat spiritualis atau psikis. Ambil contoh, Bapak sakit lambungnya, itu penyakit jiwa apa jasad? Baik. Ibu sakit kepala sebelah, itu penyakit jiwa apa jasad? Bapak ibu pusing, itu penyakit jiwa apa jasad? Kalau pusingnya karena banyak utang, itu jasad apa jiwa? Baik. Kalau bapak ibu kena sihir, ini penyakit jasad atau jiwa? Baik. Orang gila di jalan, itu penyakit jiwa atau penyakit jasad? Baik. Di ruangan ini kebanyakan orang yang sakit jasadnya apa jiwanya? Jiwa. Baik. Sudah mengambil kesimpulan ya. Jadi yang sakit jasad apa jiwa tadi? Di ruangan ini saya konfirmasi, yang sakit kebanyakan jasadnya apa jiwanya? Jiwa. Jadi saya tidak salah ya, jadi berdiri di hadapan siapa ini? Bapak dan Ibu semuanya, ini jangan sampai penyakit jiwa diobati dengan penyakit medis. Ini salah. Ini kesalahan pertama yang akan berlanjut kepada kesalahan-kesalahan berikutnya. Bayangkan Anda mengatakan bahwa lambung, mah, itu adalah penyakit jasad. Ini adalah kesalahan pertama. Sehingga pengobatannya pada lambung. Lambung adalah sebuah penyakit mah, sebuah penyakit yang timbul karena asam lambung yang meningkat. Asam lambung yang meningkat itu terjadi karena meningkatnya aktivitas pikiran. Pikiran atau otak ini menjadi gelisah, menjadi kacau balau disebabkan oleh kolbu yang gelisah. Dan kolbu ini bisa dipengaruhi oleh syaitan. Bayangkan, ini yang dimaksud. Jadi kita harus kenali penyakit kita ini penyakit apa. Kalau penyakit Anda sihir, maka ucapkan alhamdulillah, karena obatnya sudah jelas Al-Quran Al-Karim. Dan Hatib An-Nabawi lupakan penyakit pengobatan medis. Sekali lagi, kalau penyakit Anda sihir, maka ucapkan alhamdulillah, karena jelas obatnya adalah Al-Quran. Dan ini garansi. Hanya saja ketika Al-Quran tidak mampu menembus dadanya, maka kita akan teliti, kita akan perhatikan apa yang menghalanginya. Karena Al-Quran tidak pernah berubah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin keasliannya, keotentikannya sampai akhir zaman. Tinggal kita melihat apa salahnya, apa pada dirinya, pada yang membacakannya, atau ada penghalang di antara keduanya.
Ini, Bapak dan Ibu semuanya, tadi pertama kita harus melakukan diagnosa dan kita harus melakukan simulasi. Simulasi ini adalah bertujuan untuk meyakinkan, oh benar bahwa penyakit saya ini bukan penyakit jasad, ternyata penyakit jiwa. Misalkan ketika dibacakan Al-Quran, yang tadinya sakit lambung terasa sakit lambungnya, lalu terjadilah muntah. Ini, dengan demikian dia akan yakin bahwa ini adalah bukan penyakit jasad. Dengan simulasi maka kita akan eksperimen, kita akan confirm dan semakin yakin bahwa ini adalah penyakit bukan penyakit jasad. Baik, Bapak dan Ibu selanjutnya, barulah kita masuk ke ranah terapi. Terapi di sini beserta audiens, objek setelah yakin terhadap Al-Quran Al-Karim, terhadap sunnah yang akan menjadi jawaban terhadap penyakitnya. Baik, jadi tidak kaget nanti tiba-tiba datang duduk lalu terapi. Kita konsep ulang bagaimana pengobatan ruqyah syariah ini bisa berjalan dengan sempurna insya Allah. Selanjutnya, setelah diterapi ternyata tidak semua orang sembuh satu kali. Ada yang bahkan tidak reaksi sampai 20 kali. Ada yang tidak sembuh sampai 48 kali. Saya temukan. Maka apa yang harus kita lanjutkan? Apa yang harus kita upayakan berikutnya setelah diobati sembuh lalu sakit lagi adalah terapi mandiri. Ya, terapi mandiri ini melibatkan 3 hal. Yang pertama adalah mendengarkan bacaan Al-Quran itu sendiri melalui MP3 atau melalui rekaman, murotal, membacanya. Ya. Ini merupakan bentuk serangan bagi setan dari luar. Kemudian serang dari dalam bentuk makanan. Misalkan mengkonsumsi herbal yang sunnah dan penuh berkah. Lalu menghentikan makanan-makanan yang haram, lalu mencuci darahnya dengan mengkonsumsi air zam-zam, zaitun. Sehingga darahnya yang kotor oleh penyakit-penyakit medis dan non-medis itu kemudian tersucikan kembali. Di sini, dalam terapi mandiri ini peserta betul-betul dilatih, peserta betul-betul ditempa, karena di sini tidak akan langsung sukses. Ada yang merasa capek, gagal, bosan, ya. Apa yang harus dilakukan setelah memahami konsep simulasi terapi mandiri namun belum sembuh? Apa kira-kira yang harus dilakukan adalah hijrah. Sesiapa orang yang ingin sembuh dengan sunnah, maka ia harus hijrah kepada sunnah. Ia harus mencintai sunnah secara menyeluruh, mengaplikasikannya dalam hidup, dalam pengobatan. Jadi tidak hanya mengambil sunnah dalam pengobatan saja, tetapi juga dalam lifestyle dan keseluruhannya. Ya. Perubahan adalah momen atau hal yang kita tunggu-tunggu. Perubahan adalah goal utama daripada Rehabatis Qurani atau Rehabatis Foundation yang ingin mengajak semua orang untuk berubah, untuk hijrah dari masa jahil ke masa sunnah yang penuh cahaya. Ini barangkali gambarannya. Jadi ketika tadi berbagai upaya dilakukan, terapi mandiri tidak bisa, maka lakukanlah perubahan. Kita harus segera pindah atau move on bahasa remajanya. Kita harus segera berubah karena Allah tidak akan berubah sebelum kita merubah diri kita sendiri. Nah, ini dia gambaran visual konsep rehabatnya. Yang pertama, ketika kita sakit, kita harus diagnosa, kita harus temukan penyakit apa ini, jasad apa jiwa, kemudian lakukan simulasi agar semakin yakin, lalu terapi dengan Al-Quran, lalu selanjutnya lakukan terapi mandiri ketika belum menemukan kesembuhan, dan selanjutnya lakukan perubahan atau hijrah. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, untuk menghasilkan powerful ruqyah atau ruqyah yang kuat, yang strong, maka kita memiliki beberapa porsi. Ya. Dalam menggapai kesembuhan secara sempurna, kita membagi porsi-porsi upaya yang harus dilakukan. Yang pertama, tazkiyah an-nafs atau penyucian jiwa dan kotorannya, ini ada sekitar 70%. Kemudian berikutnya, terapi Al-Quran atau ruqyah adalah sebanyak 5%, ruqyah mandiri 15%, dan yang terakhir adalah hijrah sebanyak 10%. Setelah 70%, setelah keseluruhan porsi ini diambil, maka insya Allah
seorang manusia akan sehat kembali. Pertama, yang sehat adalah jiwanya, ya. Kemudian sehat jasmaninya. Jadi pertama yang sehat adalah ruhaninya, sholatnya menjadi khusyuk, pikirannya, jiwanya menjadi tenang, emosinya menurun, dan kita tidak terhalang untuk melakukan ibadah. Itu adalah simbol kesehatan pada jiwa yang nanti akan menguatkan jasadnya untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Kemudian dia akan sukses karena memang tubuhnya sudah sehat. Pertama, Bapak dan Ibu semuanya, tazkiyah an-nafs. Kenapa saya meletakkan tazkiyah an-nafs ini 70% untuk menggapai kesembuhan pada sakitnya diri seseorang? Yang pertama, ketika tubuh manusia sakit, itu adalah alarm atau peringatan yang ingin memberitahukan bahwasannya sesungguhnya di dalam diri, di dalam kolbu seseorang itu ada yang sakit. Jadi yang pertama kali disembuhkan adalah jiwanya, kemudian nanti jasadnya akan sembuh secara perlahan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, yang kedua, kenapa tazkiyah an-nafs ini ditaruh dalam porsi yang sangat banyak, yaitu 70%. Kita akan pahami dahulu tentang makna daripada tazkiyah an-nafs itu sendiri, ya, atau tazkiyatun nufus itu sendiri. Tazkiyatun nufus itu dibangun dari dua kata, tazkiyah dan nafs. Tazkiyah secara sederhana ini adalah upaya penyucian, ya, seperti zakat yang menyucikan harta, ya. Kemudian nafs ini adalah jiwa. Di dalam Al-Quran, nafs itu kadang berarti ruh, kadang berarti jiwa, kadang berarti jiwa raga itu sendiri, kadang juga berarti intelektualitas atau otak manusia. Namun yang paling dominan nafs ini adalah berarti jiwa, ya. Ketika kita mendengar kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh jiwa itu akan merasakan mati. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semuanya, lalu apa itu ruh dan apa itu jasad? Kenapa dipisah menjadi tiga? Nah, ini kita akan pelajari secara bertahap sampai kita betul-betul yakin pemisahannya dan kita akan menyadari pelakuannya. Pertama, Bapak dan Ibu tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Itu makanan untuk jasadnya, betul? Kemudian bagaimana dengan jiwanya, sudah sarapan? Ya. Kenapa bingung? Ya, saya ulangi. Bapak Ibu sudah sarapan jasadnya? Ya. Sudah. Jiwanya sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Ya. Baik. Sarapan jiwa itu adalah zikir di pagi hari. Itu salah satu sarapan jiwa. Qobliyah fajar 2 rakaat. Kemudian Al-Ikhlas 10 kali. Kemudian Al-Falaq dan An-Nas, zikir pagi. Ada juga yang sholat berjamaah lalu diam di masjid sampai matahari terbit. Itu adalah sarapan jiwanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau pernah duduk di belakang gurunya Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah matahari terbit, kemudian Ibnu Taimiyah ini sholat 2 rakaat, kemudian menengok ke belakangnya. Beliau ini sholat subuh berjamaah, ya, bersama yang lainnya, kemudian berzikir sampai matahari terbit, lalu sholat isyraq namanya, sholat awal duha. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata kepada muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau berkata, inilah yang aku lakukan setiap hari. Kalau aku tidak melakukan ini, maka aku tidak punya kekuatan seharian itu. Bayangkan, yang dimaksud kekuatan jiwa apa jasad? Jiwa. Ini yang dimaksud. Ketika Anda pagi-pagi sarapan, maka sampai zuhur itu akan merasa kuat, kenyang, otot-otot, darah mengalir seluruhnya. Nah, sarapan jiwa ini adalah dengan zikir. Salah satunya kita akan lihat, ya, Bapak dan Ibu semuanya. Jiwa manusia ini bisa sakit, ya, bisa juga mati, bisa sehat, bisa sakit, bisa mati. Kita akan lihat nanti. Itu adalah sebagai gambaran awal pemisahan antara jiwa, jasad, dan ruh. Baik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, dalam kehidupan ini kita lebih sering mementingkan jasad apa jiwa? Jasad. Nah, orang-orang yang sering mementingkan jasad ini disebut sebagai orang
yang materialistis, materi. Jadi mementingkan kebutuhan fisik. Dan sebaliknya, ini harus dipisahkan ini. Kalau orang terlalu mementingkan kebutuhan jasad, maka pasti jiwanya terlantar. Sepakat? Kalau jiwanya terlantar, tidak diberi makan, tidak dimandikan, tidak diberi sarapan, maka yang terjadi akan sakit dan lalu mati. Bahkan bisa mati sebelum kematiannya. Ketika seseorang sakit jiwanya tadi, maka sebetulnya itu adalah alarm. Dikarenakan pribadi tadi tidak memberikan perhatian yang lebih kepada jiwa. Lalu jiwa menjadi sakit. Nah, bagaimana kalau jiwa sudah sakit? Adakah cara pengobatan jiwa? Ada. Bagaimana cara mengobatinya? Maka dalam syariat Islam, dalam buku-buku para ulama dikenal dengan tazkiyah an-nafs atau penyucian jiwa dari kotorannya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, barangkali ada yang berpikir, Ustaz harus berimbang antara kebutuhan jasad dengan jiwa, karena dua-duanya sangat penting. Mari kita bayangkan setelah kita mati, maka apa yang dilakukan keluarga kita? Pertama adalah mencopot baju kesayangan kita, mencopot jamnya, betul kan? Mengambil iPhone-nya, betul nggak? Lalu membagi-bagikan hartanya, betul nggak? Kemudian dimandikanlah baju kita, diganti dengan baju yang putih tanpa sapu, karena memang tidak akan bawa apa-apa. Lalu dimasukkan ke dalam tanah dan ditimbun. Baik, lalu kehidupan yang lain dimulai. Bapak dan Ibu semuanya, adakah orang yang setelah meninggal lalu keluarganya membiarkan dia berhari-hari di rumah? Ada tidak? Tidak ada. Ketika seseorang meninggal atau wafat, maka orang-orang akan tidak mempedulikan jasad itu kecuali beberapa hari saja. Baik, dengan bayangan ini, kira-kira manakah yang lebih penting, jasad apa jiwa? Bapak Ibu semuanya, saya teringat sebuah hadis. Ketika itu Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat, ya. Lalu kemudian beliau menemukan seonggok kuburan, ya, yang di dalamnya Rasulullah melihat ruh yang sedang disiksa. Jadi Rasulullah SAW menemukan kuburan yang di dalamnya ada orang yang sedang disiksa. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma dan meletakkannya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kalian wahai para sahabatku. Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, berdoalah kalian wahai para sahabatku, mintalah perlindungan, pertolongan kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah mengulang ini sampai 3 kali. Artinya ini hal yang sangat ditekankan. Kemudian para sahabat terdiam, terduduk, ya, seakan-akan di kepalanya ada burung. Ada perawi yang mengatakan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya ketika seorang mukmin meninggal, maka malakul maut turun dalam bentuk putih, membawa minyak wangi dan kain kafan berwarna putih. Kemudian ruh itu mengalir keluar dari jasadnya bagaikan air mengalir dari kendi. Ini ya, ruh dari jasadnya, ini Sahih Muslim. Jadi mengalir keluar dengan mudah. Lalu malakul maut membawa ruh ini ke langit dan pintu langit terbuka. Lalu para malaikat di langit bertanya, ruh siapa yang wangi ini? Ya. Kemudian malakul maut ini menjawab, ini adalah ruhnya A bin B. Ya, ruhnya A bin B. Dahulu nama baiknya di dunia adalah ini. Disebutkan ayah kita dan terkenal dengan ini. Masya Allah. Disebutkan nasab kita. Kemudian malakul maut membawa ruh ini terbang ke langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan berikutnya, ketujuh yang terakhir, ya. Lalu diberikan catatan amal baik dari tangan kanannya yang disebut dengan kitab apa? Kitab apa? Kita akan ke sana loh. Kitab Illiyin. Catatan amal baik dari tangan kanan. Kemudian ruh ini dikembalikan kemana? Jasadnya di kuburan, betul.
Lalu di sana ditanya ruh ini dengan satu pertanyaan. Ibu ada yang tahu pertanyaannya bagaimana? Pertanyaan pertama di alam kubur, Marrobuka, siapakah Rob kamu? Lalu ruh ini menjawab, Allah. Ya. Lalu ditanya dengan pertanyaan kedua dan ketiga, ya, wa nabiyuka, ya, wa dinuka, dan lain-lainnya. Kemudian ruh ini menjawab dengan sempurna. Kemudian datanglah laki-laki berwajah putih, ya, baik, menyenangkan, dan ruh ini bertanya, siapakah Anda wahai fulan? Aku tidak pernah mengenal engkau. Kemudian laki-laki ini menjawab, aku adalah amal baik kamu, dan aku akan temani kamu sampai hari kiamat. Dalam hadis lain diterangkan bahwa kubur itu kemudian meluas dan berubah menjadi taman-taman surga. Dalam hadis lain dikisahkan bahwa orang ini tertidur sebagaimana lamanya di sholat zuhur, ya, sholat 5 waktu, hanya 10-15 menit, lalu terbangun di hari kiamat, dibangunkan semuanya. Nah, sebelum ini ruh ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, percepatlah hari kiamat agar aku bisa bertemu dengan orang-orang yang aku cintai. Ini akidah yang benar, Pak. Jadi ruh itu ketika meninggal maka dia naik ke langit, lalu bisa dikembalikan ke jasadnya, ditanya, interogasi, ya, kemudian diberikan kenikmatan. Ini ruh orang yang baik. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu semuanya, ini ruh orang yang beriman, ya. Tadi berdoa apa? Ya Rabb, percepatlah hari kiamat agar aku bisa bertemu dengan orang-orang yang aku cintai. Artinya ruh orang yang baik ini tidak bisa naik kemana? Tidak bisa naik ke alam dunia lagi. Tidak bisa menjenguk, memberi berkat, aroma, pertolongan, apalagi jimat, ya. Ini dalam akidah yang benar, Sahih Muslim, ya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu semuanya, Rasulullah tidak berhenti di sini ketika orang jahat meninggal, kata Rasulullah. Ketika orang fasik, orang munafik, orang kafir meninggal, mati. Kemudian malakul maut turun dalam bentuk hitam yang menyeramkan, kejam, bengis, besar, menakutkan, dan membawa minyak yang bau dari neraka, membawa kain kapan yang hitam. Kemudian ruh itu dibentak dengan satu kalimat, ukhruj, keluarlah kamu wahai ruh yang busuk. Siapa yang membentak ini? Malakul maut membentak ruh di dalam jasad yang sedang sakaratul maut. Kemudian ruh itu mendesak ke tenggorokan, keringat dingin bergetar. Bapak dan Ibu semuanya, sakaratul maut adalah hal yang sangat menyakitkan. Dalam Sahih Imam Ahmad dikatakan bahwa seperti ditusuk dengan 20 kali tusukan pedang. Dalam riwayat yang lain seperti ditusuk 70 tusukan pedang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, wahai umatku, bahwasannya sakaratul maut, bahwa maut itu adalah sesuatu yang paling menyakitkan, dan setelah kematian ada sesuatu yang lebih menyakitkan lagi. Jadi kematian, sakaratul maut adalah sesuatu yang paling menyakitkan di dunia, dan setelahnya lebih menyulitkan kata Rasulullah bagi orang-orang yang jahat. Bapak dan Ibu semuanya, tidak berhenti sampai di sini. Kemudian malakul maut mengambil ruh, ya. Setelah dibentak ruh ini keluar kata Rasulullah dari tubuhnya secara paksa, sehingga urat-urat nadi manusia itu putus. Bayangkan Ibu, ada sesuatu yang ditarik dari tubuh, yaitu ruh, ya, dengan bentakan malakul maut tadi. Kemudian dia keluar secara paksa sampai urat-urat putus. Sebuah gambaran yang sangat dahsyat. Maka kita melihat orang yang sakaratul maut luar biasa sulitnya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Rasulullah SAW mengatakan, lalu malakul maut ini membawa ruh ini ke langit, dan pintu langit tertutup. Pintu langit tertutup. Hadis ini berhenti sampai di sini kan? Tidak. Kalau di Jawa Barat berhenti sampai di sini, Pak. Jadi ruh itu kembali ke bumi gentayangan di Jawa Barat ini. Tapi tidak berhenti sampai di sini, Bapak Ibu semuanya. Ayyuhal iman. Setelah langit tertutup, maka malaikat menutup hidungnya. Ruh siapa yang bau ini? Ruh siapa yang busuk ini? Kemudian malakul maut dengan geram menjawab, ini adalah ruhnya C bin D. Ayah kita disebutkan di sana. Aiblah buat ayah kita. Lalu ruh itu dilempar ke jasadnya di kuburan dan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Masih ingat pertanyaan apa tadi?
Marbuka. Jawabnya apa? Siapakah Rob kamu? Maka ruh ini tidak bisa menjawab. Dia berkata, nggak tahu. Kenapa demikian? Karena selama di dunia dia tidak pernah mengikuti seruan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak dan Ibu semuanya, kemudian dia dihantam dengan hantaman yang keras. Dia disiksa sampai mati, sampai hancur lebur, dihidupkan kembali, ditanya dengan pertanyaan yang kedua. Ya, wa nabiyuka wa dinuka. Ya, ditanya tentang kitab-kitab, tentang Rasul, tentang agamanya, tentang rohnya dia lupa. Karena di dunia dia lupa. Dia terlalu sibuk mementingkan jasadnya sehingga lupa tentang kesejahteraan ruhnya. Selanjutnya apa yang terjadi Bapak dan Ibu semuanya? Datanglah laki-laki yang berwajah hitam, kelam, menakutkan, menyeramkan, bengis. Dan ruh ini bertanya, siapakah anda wahai fulan? Aku tidak pernah melihat anda sebelumnya. Dan laki-laki ini berkata, aku adalah amal jahat kamu dan aku akan siksa kamu sampai hari kiamat. Auzubillah. Setelah ini apakah berakhir di sini? Tidak berakhir di sini. Ruh ini berdoa. Ruh ini berdoa, ya Rob, ya Rob, perlambatlah hari kiamat ya Rob. Perlambatlah hari kiamat ya Rob, agar aku tidak bertemu dengan engkau, agar aku tidak bertemu dengan hisab, agar aku tidak bertemu dengan mahsyar, dengan mizan, dengan syirat, dengan nar. Bapak dan Ibu, bayangannya adalah kita disiksa, dibunuh misalkan, dimutilasi dengan silet pelan-pelan. Lalu kita meminta, wahai orang yang menyiksaku, pelan-pelanlah menyiksanya. Karena saking takutnya dengan sesuatu yang lebih dahsyat daripada siksaan tadi. Nah, baik Bapak dan Ibu semua, ini tentang ruh, ya. Tentang apa tadi? Perjalanan ruh, yang memang ruh ini berjalan, betul kan? Pertama dahulu diciptakan, lalu dia ditanya dengan pertanyaan, alastu bi rabbikum, apakah kamu mengimani bahwa aku adalah Rabbmu? Kemudian ruh itu menjawab apa? Qalu bala syahidna. Benar. Nah, ruh ini sudah beriman di sini, ya. Lalu kemudian selanjutnya masuk ke dalam alam rahim, kemudian keluar di alam dunia, kemudian nanti masuk ke alam barzah. Nah, tadi itu adalah cerita antara alam dunia ke alam barzah, lalu nanti ada alam mahsyar yang dalam riwayat disebutkan itu 50.000 tahun bagi orang-orang yang durhaka. Kemudian dilanjutkan ke hisab, mizan, sirat, baru surga atau neraka. Itu perjalanan ruh. Di dunia, ruh ini diberi tempat singgah yang bernama jasad. Berapa lama? 63 tahun Rasulullah. Ada yang 100 tahun. Ada yang mau 200 tahun di sini? Ada yang mau 200 tahun? Ada. 150 tahun saja sudah sangat sulit ini. Saya rasa orang-orang di sini, umat Nabi Muhammad ini usianya hanya sekitar 60. Kalau lebih itu bonusnya. Harus segera mempersiapkan ruh ini untuk memasuki alam yang berikutnya. Ini adalah tentang ruh. Nah, bagaimana dengan jiwa? Nah, Bapak dan Ibu semuanya, saya ingin bertanya sekarang. Ketika seseorang meninggal, ya wafat, ya innalillahi ya. Nah, ini yang mati ini jiwa, jasad, apa ruhnya? Ayo, silakan beranalisa ya. Yang ngantuk selamat jalan Bapak. Saat manusia meninggal, yang mati ini adalah jiwa, jasad, apa ruhnya? Jasad. Jiwa mati tidak? Ruh mati tidak? Kenapa dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut? Seluruh jiwa itu akan merasakan mati. Artinya jiwa ini mati. Yang tidak mati adalah ruh. Ruh ini tidak mati namun berpindah ke alam berikutnya, betul? Jasad ini lalu dikuburkan sementara dan nanti dibangkitkan. Kalau Bapak dalam keadaan belum dihitan. Jadi saat yang dahulu. Bapak dan Ibu semuanya, di dalam neraka yang disiksa itu apa? Ruh saja apa sama jasadnya?
sama jasadnya. Nah, ini yang harus kita ketahui, yang saat ini bersama kita, yang dirayu, yang digoda, yang disakiti, yang dipenjara, itu adalah jiwa bukan ruh. Ya. Makanya ada namanya rumah sakit jiwa, tidak ada rumah sakit ruh. Betul kan? Pakat ya di sini ya. Ya, baik. Nah, ini dia. Yang sakit ini adalah jiwanya. Yang disembuhkan dengan Al-Qur'an ini adalah jiwanya. Disembuhkan, dikuatkan dengan Al-Qur'an ini adalah jiwanya. Makanya tazkiyah an-nafs ini penyucian jiwa dari kotorannya. Baik, sudah dapat mengambil satu kesimpulan? Sudah ya? Baik. Bapak dan Ibu semuanya, selanjutnya, ketika jiwa tadi sudah kuat, maka tubuh kita akan menjadi kuat. Ya, jadi dalam jiwa yang kuat itu terdapat jasad yang sehat. Dalam sebuah falsafah olahraga itu ada kalimat mensana el corpore sano, ya. Itu ada falsafah yang salah. Dia mengatakan jiwa yang sehat dalam tubuh yang kuat. Jadi mereka mengatakan bahwa ketika jiwa ingin sehat, maka sehatkan tubuhnya. Maka orang-orang sibuk menjadi olahragawan, binaragawan, ya kan? Kemudian lari pagi, sholat subuhnya enggak, ya kan? Pakai celana sepaha. Itu ingin sehat jiwanya katanya. Itu adalah perilaku yang salah. Karena untuk menyehatkan tubuh adalah dengan menyehatkan jiwa terlebih dahulu. Baik. Di Gorontalo saya bertemu seorang profesor doktor, ya, di bidang olahraga. Beliau sudah 28 tahun menjadi profesor dan 8 tahun terakhir menjadi rektor di Universitas Gorontalo. Baik. Kemudian dia memiliki sekitar 6.000 mahasiswa, ya. Dan dia memiliki keluhan 2 tahun terakhir adalah sakit jantung, paru, dan terdiagnosis kanker. Hal yang sangat aneh, dia adalah seorang profesor di bidang kesehatan olahraga, kemudian rektor di bidangnya, bahkan 28 tahun. Jadi ketika saya terlahir 1986, beliau ini sudah profesor di bidang olahraga. Bayangkan, tahun 86 profesor itu sangat tinggi sekali harganya, betul Pak? Jangankan profesor, sekolah SMA saja bisa mengajar. Baik, 2 tahun terakhir tubuhnya, berat badannya turun 15 kilo. Yang tadinya atletis menjadi kurus. Sebesar saya lah kurusnya ketika kami bertemu. Beliau menemukan konsep rehab hati ini di internet dan tersentak dengan kalimat tadi, mensana el corpore sano. Itu ternyata salah. Sebetulnya dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat, bukan sebaliknya. Dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang kuat. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Kalau mensana el corpore sano ini sebaliknya, ya. Sebaliknya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Setelah itu, Masya Allah, beliau mengikuti pelatihan selama 2 hari full di Universitas IAIN Gorontalo. Kemudian selama 2 hari sekitar 250 peserta saat itu. Dan Masya Allah, tabarakallah, beliau sembuh, beliau sehat, beliau memberikan sambutan yang luar biasa, dan bahkan beliau meng-cover seluruh biaya pelatihan tersebut dan memberikan testimoni yang sangat baik dan merobek-robek seluruh penghargaan piagam-piagam di rumahnya, karena dia merasa tertipu dengan kalimat tadi yang selama ini menjadi filsafat dia. Bahkan beliau seorang filsuf yang juga suka berdiri di mimbar-mimbar dengan filsafat dia rujuk kepada sunnah. Alhamdulillah, itu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menerangkan tentang pentingnya jiwa dibanding dengan jasad. Nah, Bapak Ibu semuanya, tazkiyah an-nafs ini adalah upaya untuk membersihkan jiwa daripada kotorannya. Baik, itu baru yang kedua. Yang ketiga, masih landasan berpikir tentang tazkiyah an-nafs. Apa goal dari tazkiyah? Bapak dan Ibu semuanya, seluruh nabi, seluruh rasul, ya, ada sekitar ada ratusan ribu nabi dan rasul, ya, yang wajib diketahui ada 25. Itu seluruhnya dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya mereka diutus kepada umat-umatnya dengan satu tujuan, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. Tidak aku utus tiap-tiap nabi dan rasul kepada tiap-tiap umat kecuali untuk menyerukan kepada mereka sembahlah Allah saja. Tugas kenabian, tugas nabi, tugas rasul adalah mensucikan jiwa manusia dari kotoran-kotorannya, lalu kemudian dia punya kekuatan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada fitrahnya. Sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau berusia berapa tahun ya? Saat beliau masih kecil, kemudian Jibril alaihi salam turun, membelah dadanya, lalu mengambil apanya? Jiwanya. Kotoran dalam jiwanya. Jangan mengatakan mengambil jiwanya Rasul ya. Mengambil kotoran di dalam jiwanya Rasul, mentazkiyahnya. Kemudian Rasul menjadi suci, maksum, betul kepada Nabi semuanya. Beliau menjadi orang yang jujur, amanah, terpercaya, baik. Marah hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Bahkan sebelum beliau menjadi nabi, beliau digelar sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Kemudian di usia 40 beliau diberikan wahyu, diangkat menjadi nabi. Lalu Rasul mentazkiyah siapa yang pertama? Keluarganya, sahabatnya, ya kan? Siti Hadijah. Ya, kemudian para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kita berhenti di Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab dahulu adalah seorang penjahat, mantan penjahat kelas kakap di Mekah, setara Abu Jahal. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku satu di antara dua, Umar atau Abu Jahal. Lalu Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Al-Khattab. Beliau tersentuh hatinya saat mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya. Surah apa itu? Surah Thaha. Umar saat itu sedang bawa pedang mencari di mana Nabi, dan bertanya kepada adiknya. Kebetulan adiknya sedang membaca Al-Quran. Kemudian dia meleleh hatinya dan membawa masukkan pedangnya dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Umar saat itu tertazkiyah atau tersucikan. Kemudian Umar mentazkiyah para sahabatnya. Umar menjadi istiqomah sampai akhir hayatnya. Bahkan setelah kematiannya, apa yang ada di benak Anda ya ibu ketika mendengar nama Umar? Sebuah pemimpin, seorang pemimpin, sosok yang tegas, sosok yang ditakuti manusia dan jin, betul? Membekas di jiwa kita, panglima perang yang menaklukkan sepertiga dunia. Ada sebuah keistiqomahan yang terus-menerus berkesinambungan. Buah daripada apa ini? Tazkiyah daripada Rasul. Dahulunya dia seorang penjahat. Baik, dahulu Rasul ditazkiyah sama siapa? Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Lalu Rasul mentazkiyah Umar, para sahabat ini. Sahabat ini mentazkiyah para tabi'in, tabi'in, dan kita sampai saat ini. Cahaya jiwa yang suci daripada Rasulullah SAW itu masih memancar, betul nggak? Betul, Bapak Ibu semuanya. Kita bayangkan bagaimana sucinya jiwa yang sudah ditazkiyah, yaitu dari jiwa Rasulullah SAW. Ya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, ketika aku bersama Rasul, aku merasakan seperti berada di surga. Surga seperti di hadapan mata. Kata siapa ini? Sahabat ya, kepada Abu Bakar. Namun ketika aku kembali ke rumah, maka aku tidak melihat lagi surga ini. Maksudnya apa? Ketika bersama Rasul, ada cahaya yang memancar, cahaya yang penuh berkah, yang menyemangati, yang membuat seseorang ingin dekat dengan Allah dan beribadah dengan khusyuk. Karena pancaran cahaya iman dari seorang Rasul. Bahkan sahabat yang paling dekat dengan Rasul, yaitu Abu Bakar, pun merasakan demikian. Lalu Abu Bakar berkata, kalau begitu mari kita bertemu Rasul. Nah, kemudian Abu Bakar dan sahabat ini bertemu Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah seperti yang dikatakan tadi, ya Rasulullah, ketika aku dekat dengan engkau, maka aku melihat seakan-akan melihat surga. Tapi ketika aku pulang ke rumah, maka aku tidak melihat lagi hari. Bapak Ibu semuanya bisa membayangkan ya, sebuah keadaan. Baik, kemudian apa kata Rasulullah? Benar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya diberkahi mereka orang-orang yang bertemu dengan aku itu terberkahi.
Diberkahilah orang-orang yang bertemu dengan aku. Aku di sini adalah nabi. Dan juga diberkahi orang-orang yang bertemu dengan kalian nanti. Siapa? Sahabat. Dan juga diberkahi orang-orang yang bertemu dengan orang-orang yang pernah bertemu dengan orang yang telah bertemu dengan kalian. Jadi dari Rasulullah memancar kepada sahabat, memancar kepada tabi'in, memancar kepada tabi'in, bahkan memancar kepada umatnya hingga akhir zaman saat ini. Betul? Itu dari sebuah jiwa yang suci. Tidak ada yang mampu menandingi kecerdasan Nabi. Bahkan orang-orang kafir pun mengakuinya, akhlaknya dan keseluruhannya. Dan ini adalah efek daripada tazkiyah, itu melahirkan sebuah keistiqomahan. Baik, kepada ibu selanjutnya, pernah mendengar kalimat futur? Pernah? Atau ada yang sedang futur ini? Sedang turun semangatnya. Itu kenapa bisa turun semangat ini? Karena jiwanya sudah berat dengan beban-beban kotoran. Ya, nah ini harus dibersihkan. Baik, tadi pagi ada yang tidak mampu bangun subuh, ada nggak? Ada yang tidak ada yang. Baik, tadi pagi ada nggak yang tidak mampu bangun subuh? Atau bangun subuh dengan keadaan berat, seperti ada 20 kilo di pundaknya? Ada nggak? Oh nggak ada ya. Berarti kebanyakan orang-orang di sini bohong. Bapak dan Ibu, pernahkah merasakan sebuah kondisi ketika kita mau ke masjid itu berat sekali? Pernah? Iya, baik. Nah itu adalah kondisi jiwa kita yang sedang penuh beban. Pernahkah kita merasakan bangun subuh yang ringan? Pernah nggak? Pernah. Pernah merasakan bangun malam dengan ringan? Pernah. Pernah. Pernah merasakan ke masjid dengan ringan? Pernah. Pernah. Ada yang berat, ada yang ringan. Saat kaki kita berat, nah di situ maka jiwa kita sedang overload, Pak. Ya, makanya mau ke masjid mikir-mikir dulu, ya kan? Sekolah sampai S3 tapi tidak hafal jalan ke masjid, ya, tidak hafal jalan ke masjid. Ya. Dia sudah ke Eropa, ke Amerika, tapi ke masjid tidak bisa. Nah ini ya, jiwanya yang berat. Ini adalah gambaran kedua. Tazkiyah an-nafs ini menyucikan jiwa agar jiwa itu istiqomah. Jadi catatan, tazkiyah, tujuan daripada tazkiyah atau buah daripada tazkiyah adalah istiqomah, gitu ya. Saya kok nggak bisa istiqomah ya, misalkan gitu ya. Nah ini buahnya, sebabnya adalah tidak ditazkiyah. Baik, misalkan begini Ibu, saya ingin menyapa Ibu dulu sebentar. Ibu ada nggak yang memiliki masalah dengan suaminya? Ya, kalau nggak ada jangan disebutin ya masalah. Ibu di sini ada nggak yang punya masalah dengan suaminya? Masalahnya itu dia sebetulnya harus diruqyah, tapi dia tidak mau diruqyah. Ada nggak? Ada ya, baik. Tapi sedikit yang jawabin. Saya ada tips ya maksudnya. Atau begini, Ibu ada nggak di sini yang punya masalah suaminya nakal? Tidak berani suami saya di samping. Atau begini, boleh nggak saya beri tips bagaimana meruqyah suami yang nakal? Mau nggak? Banyak yang jawab ini Pak. Masalahnya. Dengan materi ini ya, ini belum sampai ini. Kita materinya baru istiqomah tadi. Istiqomah itu buah daripada apa? Tazkiyah. Jadi kita tidak bisa istiqomah tanpa tazkiyah. Baik. Sekarang kalau ibu ingin meruqyah suaminya yang nakal, tadinya mudah sekali. Tidak usah dicatat, perhatikan saja. Ketika suami ibu pulang, maka ibu jangan ruqyah dulu. Karena dia belum paham. Ibu cukup cubit pipinya yang kiri apa yang kanan, ya. Dengan cubitan yang mesra. Ih, bapak nakal ya. Misalkan besoknya ternyata bapak pulang jam lebih malam, misalkan jam 1 ya, bapak cubit lagi sedikit, ibu cubit lagi, ih bapak nakal lagi ya. Hari kedua itu, hari ketiga makin pagi pulangnya, ibu cubit lagi sedikit aja dengan mesra, ih bapak nakal ya. Secara istiqomah, lakukan itu selama 1 tahun. Baik, ibu bisa bayangkan hasilnya. Ini sudah habis pipi sebelah kanannya. Nanti tahun kedua bapaknya masih begitu. Bapak, nanti saya kasih tip buat bapak juga. Nanti cubit yang sebelah kirinya selama 1 tahun juga. Tahun kedua insya Allah sembuh ya. Insya Allah habis juga wajahnya.
Ini bisa dilakukan, ibu bisa berhasil kalau istiqomah tadi. Jadi nyubitnya tidak hanya satu kali tapi berkali-kali, tapi istiqomah. Baik, sekarang bapak, ibu jangan dengerin ya. Bapak ada nggak di sini yang punya masalah istrinya yang suka membantah? Atau nggak ya gitu? Nggak ada ya. Ada nggak yang punya masalah di rumah? Sehingga di benaknya bertanya-tanya bagaimana cara meruqyah rumah. Ada nggak? Ada, baik. Bagaimana cara meruqyah rumah secara sunnah dan ini mujarab. Bapak cukup bacakan ayat kursi saat maghrib 1 kali. Dan itu akan menjaga selama 12 jam sampai jam 6 pagi. Hadisnya sahih ya, Bukhari Muslim ini. Kemudian subuh hari Bapak baca lagi sehingga terlindung sampai sore. Ya barang siapa membaca ayat kursi maka setan tidak mampu masuk rumah itu semalaman, kan begitu? Baik. Dalam hadisnya jelas semalaman, Pak. Artinya berapa jam? 12 jam kurang lebih. Kalau di Finlandia 3 jam malam. Ya. Baik, Bapak dan Ibu. Itu lakukan secara istiqomah setiap hari sampai akhir hayat. Allah dan Rasulnya yang menjamin setan itu tidak akan bisa masuk. Itu cara ruqyah rumah yang benar. Ya. Jadi jangan ditempel ayat kursinya di pintu, berharap setan yang masuk akan baca. Kira-kira setan akan baca apa tidak? Tidak akan baca setan ya. Ini adalah ruqyah yang salah. Ini tapi secara istiqomah. Baik. Pulang ke rumah Bapak Ibu bisa lakukan nggak hari ini? Belum tentu. Belum tentu. Besok bisa, lusa bisa, bulan depan, tahun depan. Belum tahu. Istiqomah itu adalah buah daripada tazkiyah. Catat ya. Boleh ambil status nggak Bapak? Ya. Istiqomah adalah buah daripada tazkiyah. Jadi satu-satunya cara agar jiwa kita menjadi istiqomah maka tazkiyah. Bersihkan agar dia kembali kepada fitrahnya dan kita meraih kekuatan daripada jiwa yang akan menguatkan jasad kita yang nanti akan mendorong kepada ketaatan-ketaatan yang dengan demikian syaitan itu akan terhimpit, mengecil dan pergi sebelum diusir ya. Sebelum diusir dia akan pergi. Nah Bapak Ibu semuanya, itu adalah yang keberapa itu? Itu landasan berpikir tentang tazkiyah. Jadi tazkiyah ini menyucikan jiwa sampai suci, sampai fitrah kembali dan hadir kembali kekuatannya. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang berkata, saya kok nggak bisa ya saum yaumil bid secara istiqomah, maka harus tazkiyah. Saya kok tidak bisa ya baca ayat kursi tiap malam, maka harus tazkiyah. Kok saya futur ya, harus tazkiyah. Tazkiyah an-nafs. Nah sekarang Bapak Ibu mulai bertanya-tanya bagaimana sih tazkiyah an-nafs, betul kan? Bagaimana metode ini? Apa yang harus dilakukan? Baik, Bapak dan Ibu semuanya, masih dalam landasan berpikir tentang tazkiyah an-nafs. Ketika Bapak Ibu semuanya melihat di ruangan ini banyak air, maka apa yang Bapak Ibu lakukan? Ngepel. Besoknya ada air lagi, apa yang dilakukan? Ngepel lagi kan? Hari ketiga sampai seminggu ada air lagi, apa yang dilakukan? Ngepel lagi. Cerdas sekali. Bulan depan masih begitu tiap hari, apa yang dilakukan? Nah, baru lihat ke atas kan? Kira-kira lihat kemana ini? Lihat genteng ya. Lihat genteng ada yang bocor, apa yang dilakukan Pak? Memperbaiki gentengnya. Betul. Bulan ketiga, bulan keempat bocor lagi tiap malam, apa yang dilakukan? Pindah, jangan dulu pindah Pak. Apa? Rehab rumahnya, itu masih memperbaiki Pak. Apalagi? Ayo, jual rumahnya? Tidak, itu rumah Bapak satu-satunya, warisan. Ayo, tidak bisa jawab kan? Mencari sebab siapa yang membuat bocor ini? Kenapa tiap hari bocor? Betul kan Pak? Kalau saya beritahu bahwa itu adalah tikus yang besar, sebesar kerbau yang membuat bocor genting Bapak, apa yang Bapak lakukan dengan tikus itu? Memburunya ya, mengejar tikus itu. Bukan ibu lari ya, tapi mengejar tikus ya Bu.
Baik, Bapak dan Ibu, kemudian besok bocor lagi setelah tikus ini mati, ternyata ada tikus yang lain. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Cari sarangnya. Nah, Ibu mulai aktif ini, cari sarangnya, dan saya beritahu bahwa se-Bandung Raya ini sarang tikus semua. Pagari rumahnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, pagari rumahnya. Namun sebelum memagar rumah, apa yang harus dilakukan tadi? Membersihkan, merapihkan. Jadi jangan bikin benteng yang indah di dalamnya rusak, betul nggak? Nah, tazkiyah an-nafs ini adalah membersihkan dan membentengi. Masya Allah, Bapak Ibu semuanya, sehingga tikus tadi akan berpikir ribuan kali untuk menyentuh benteng Bapak. Kalau perlu bentengnya ini 5 meter, tingginya 50 meter, di atasnya dipasang listrik. Kita akan beritahukan bagaimana cara membangun benteng goib. Menarik kan? Ini dalam tazkiyah an-nafs. Makanya 70% muatan materi adalah di sini. Bapak dan Ibu semuanya, masih bangunan tadi. Ya. Ketika Bapak Ibu misalkan ini adalah rumah Bapak, lantai 8 ini di gedung pos. Bapak ingin tingkatkan menjadi 100 lantai. Maka apa yang harus dilakukan pertama kali? Fondasi. Semua sepakat? Artinya semua salah. Saya ulangi pertanyaannya. Kalau gedung pos ini ingin ditingkatkan menjadi 80 lantai, pertama kali apa yang harus dilakukan? Menghancurkan gedung pos ini, Pak. Betul nggak? Sepakat nggak? Ada yang nggak sepakat ya? Jadi dihancurkan dulu, baru dibuat konstruksi fondasi yang kuat. Tidak bisa Anda langsung bilang bangun fondasi, ganti fondasinya, cabut, masukkan yang lain. Betul. Kita harus hancurkan bangunan ini, maka bangun fondasi yang baru. Ini namanya apa? Hijrah total. Kita harus rombak, hancurkan pemahaman dahulu yang membuat akidah jiwa kita sakit. Betul? Telah terbukti bahwa akidah yang lalu membuat jiwa saya lemah. Kenapa harus dipertahankan? Benar nggak? Ini namanya perubahan atau hijrah. Pakat ya Bapak Ibu semuanya? Ini masih landasan berpikir tentang tazkiyah an-nafs. Kenapa penting? Karena dari sini mulainya. Dari sini kita rekonstruksi jiwa kita. Kita rekonstruksi bangunan ini agar kita kuat mempersiapkan diri kita untuk memasuki alam yang berikutnya. Agar kita bahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Sekarang kita masuk ke landasan syariatnya ya. Dalam Al-Quran itu dikatakan Bapak Ibu semuanya, dalam Quran surah Asy-Syam ya. Di situ kita mendengar, kita membaca ada sebuah kalimat ya yang menyatakan beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Ayat berapa itu? Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hafal semua ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Kenapa ragu-ragu? Ulangi lagi sekali lagi dengan bersemangat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallah. Cukup sampai sana. Ini kita perhatikan ayat ini Bapak baik-baik. Ya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari yang bersinar di waktu pagi ya, di pagi hari. Wal qamar idza talaha, qamar ini bulan. Jadi Allah bersumpah demi matahari dan bulan sebagai lawannya. Kemudian wan nahar ya,
Wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yashaha. Allah selanjutnya bersumpah demi siang dan demi malam. Ada hal luar biasa dalam siang dan malam ini, tentu saja perubahan siang dan malam yang tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Gelap yang dikalahkan oleh cahaya matahari di siang hari sebagai manifestasi perwujudan dari nur ila nur, ya, dan lain-lain. Kemudian Allah bersumpah demi langit dan demi bumi, ya. Wassama dan wal ard. 6 ayat Allah bersumpah. Pernah nggak menemukan di ayat yang lain? Selanjutnya Allah bersumpah demi jiwa dan penyempurnaannya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, bahwasannya, ya, dalam jiwa manusia itu terdapat 2 potensi, ujur dan takwa. Kemudian barulah di ayat ke-8 Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Ya. Allah memulai dengan 8 ayat, lalu di ke-9 baru Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mementingkan jiwa dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Bapak dan Ibu, kita semakin tertarik untuk mengetahui apa saja kotoran-kotoran jiwa itu. Dan apa saja, bagaimanakah cara melakukan tazkiyah an-nafs ini sehingga dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Ini adalah dalil daripada tazkiyah an-nafs di dalam Al-Quran yang menyatakan betapa pentingnya tazkiyah terhadap kesehatan jiwa raga manusia, ya. Baik Bapak Ibu semuanya, adalah surah Asy-Syams ayat 89 tadi. Tazkiyah an-nafs. Bahkan Bapak Ibu semuanya, dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 di situ dinyatakan, ya, bahwa diutusnya Nabi SAW adalah untuk mensucikan wa yuzakihim, ya, untuk mensucikan keadaan kehidupan orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Jadi jelas, ya, tazkiyah an-nafs ini adalah tugas para nabi, tugas para ulama, dan tugas seluruh manusia untuk saling mengingatkan di dalamnya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, yang dibersihkan tadi adalah jiwa. Ya, karena ruh memang sudah bersih. Yang dibersihkan adalah jiwa. Jiwa ini adalah pertemuan antara ruh dan jasad. Jadi ketika ruh ditiupkan kepada jasad, maka lahirlah unsur lain yang disebut dengan jiwa. Jiwa inilah yang berkelana di dunia bersama jasadnya. Jiwa inilah yang saat malam hari bisa keluar, ya, bisa keluar, bisa diganggu, bisa dibelenggu, dipermainkan, dikejar-kejar, ya. Dalam kitab Ar-Ruh, ya, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu ada hadis yang mengatakan bahwa ketika manusia tidur, jiwa itu keluar dan melihat, memperhatikan tubuhnya. Pernah nggak begitu? Baik, sebagai gambaran lain Bapak, pernah melihat orang koma selama seminggu, barangkali sebulan. Ini ruhnya di mana? Ruhnya di sana. Hanya jiwanya yang keluar. Baik, ketika pingsan, itu mati apa tidak? Tidak. Ruhnya tetap di sana, jiwanya keluar. Ketika kerasukan, itu mati apa tidak? Tidak. Jiwanya dikuasai oleh syaitan. Baik. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa syaitan itu hanya akan menguasai manusia yang pendosa dan pendusta. Artinya orang-orang yang sudah bertaubat dengan taubatan nasuha tidak akan bisa diganggu sama syaitan, dikuasai syaitan jiwanya. Baik, kalau kita sudah bertaubat namun syaitan masih menguasai, maka kita cek kembali apa yang belum kita taubati. Baik, ini semakin panas, semakin dalam, ya. Sekali lagi jangan tinggalkan perhatian, fokusnya ke sini. Karena ini adalah materi yang inti, yang utama. Bapak dan Ibu semuanya, pagi ini kita sudah menyimpulkan bahwa di dunia ini kita memiliki jiwa. Jiwa atau nafs ini yang membedakan antara manusia dengan malaikat. Dan ini pula yang meninggikan derajat manusia dibanding malaikat. Kalau manusia taat, itu superior, itu istimewa. Karena manusia diberikan jiwa yang di dalamnya terdapat 2 potensi, fujur dan takwa. Kalau manusia taat,
padahal dalam jiwanya ada dorongan untuk tidak taat, maka itu luar biasa. Kalau malaikat taat, karena dia memang sudah diciptakan untuk taat. Dalam kondisi tertentu, manusia dengan jiwa dan raganya ini lebih tinggi dari malaikat, ya. Dalam kondisi tertentu, manusia dengan jiwa dan raganya ini lebih rendah daripada binatang. Allah Akbar. Kalau manusia taat, maka dia lebih tinggi dari malaikat. Kalau manusia berdosa, maka dia lebih rendah dari binatang. Kenapa demikian? Binatang kalau tidak sholat bisa disembelih dan tetap nikmat dan bermanfaat untuk makhluk Allah yang lainnya. Manusia tidak sholat, untuk apa dia ini? Baik, Bapak dan Ibu semuanya, ini gambaran tentang tazkiyah an-nafs, tentang jiwa dan kebutuhannya. Maka sekarang, Bapak dan Ibu semuanya, setiap hari kita semakin dalam. Setiap hari kita makan berapa kali? 3 kali. Ada yang 2 kali, Pak? Ada yang 1 kali, Bu? Baik. Semua orang yang kaya, orang yang miskin setiap hari makan, insya Allah, ya. Ya, ada beberapa yang tidak bisa makan. Tapi setiap hari dominasi kita makan minimal 1 kali. Ada nggak yang seminggu sekali makannya? Tidak ada. Ini dalam rangka untuk memberi makanan kepada jiwa, kepada jasad. Nah, jiwa ini makannya bagaimana? Kalau tubuhnya lemas, lemah, padahal sehat kata dokter, berarti pasti yang sakit adalah jiwa. Jadi main fokus kita adalah penyembuhan, terapi jiwa, dan Al-Quran ini menguatkan jiwa. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Kalau tazkiyah an-nafs itu penyucian jiwa dari kotorannya, maka apa saja kotoran jiwa itu, ya? Sebelum masuk kepada kotoran jiwa, saya ingin Bapak Ibu semuanya semakin yakin tentang betapa pentingnya kondisi jiwa. Baik, perhatikan ke depan. Di tangan saya ada api yang kemudian membakar tangan saya. Lalu apa yang terjadi setelah api ini diletakkan di tangan saya selama 5 menit? Terbakar, hangus, luka. Baik. Setelah itu, ketika saya melihat tangan saya luka, apa yang harus saya lakukan? Mengobati luka tersebut. Begitu ya? Secara wajar ini, Bapak. Besok kalau tangan ini terluka lagi dengan api yang sama, apa yang Bapak Ibu lakukan kira-kira? Memadamkan api ini. Ingat, ada hal yang lebih penting daripada mengobati luka, yaitu memadamkan apinya. Baik Bapak dan Ibu, api ini bisa padam dengan 1 kali tiupan, ya. Namun ada api yang tidak bisa padam dengan berkali-kali tiupan sampai pegel pipinya. Apa yang harus dilakukan? Siram dengan air tidak padam juga, Pak. Apa yang membuat api ini menyala-nyala? Sumbunya dan bensinnya harus dibersihkan. Paham ya? Ini sebuah analogi. Jadi ketika Anda sakit, ayo lagi buat, atau ketika kita melihat ketimpangan, misalnya di rumah ada air, maka yang harus dilakukan jangan hanya membersihkan airnya, jangan hanya mengobati lukanya, namun juga menghentikan sumbernya, memadamkan apinya. Bisa mengikuti? Dan atau kalau api ini tidak bisa padam, kalau ini rusak terus, kita mencari sumber api dan sumber perusaknya. Bisa mengikuti ya? Baik. Lalu kita membersihkan perusak-perusak itu. Kembali kepada jasad dan jiwa. Sakit pada jasad adalah alarm atau peringatan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Dia menyayangi kita, Dia ingin beritahukan kita bahwa dalam tubuh kita ada satu organ yang sakit. Organ itu adalah jantung manusia atau kolbu. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan demikian, bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang jika ia baik maka baik semuanya, yang jika ia rusak maka rusak semuanya, dan itu bernama kolbu. Berarti kalau kolbu sehat, jasad akan sehat. Ini sebuah hal yang pasti, yang kotik, tidak bisa diganggu gugat. Artinya sebagai muslim yang beriman,
sebagai mukmin kita harus menyadari, meyakini bahwa ketika tubuh sakit maka itu pasti ada sesuatu yang sakit pada jiwa. Betapa penting ya ini tentang pembersihan jiwa ini dari kotorannya. Baik, sudah siap sekarang untuk masuk ke slide berikutnya? Sudah siap. Ya. Tazkiyah an-nafs ini adalah penyucian jiwa dari kotorannya. Setelah jiwa ini bersih kembali kepada fitrah, memiliki kekuatan, maka kekuatan itu akan menyeruak, ya, menguatkan hati, menguatkan jasad dan membuat kita kepada Allah